Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, Rahayu. Rahayu. Dalam diskusi ini saya akan menanyakan sesuatu kepada saudara saya ini. Eh, Mengapa ada sebagian orang dalam masyarakat kita atau di dunia manapun yang hidup selibat, yaitu tidak menikah, seperti para sufi, para brahmana yang hidup dahulu dan juga sampai sekarang. Hal ini menggelitik saya. Apa yang menjadi fokus dari hidupnya? Apa yang menjadi yang ada di dalam pikiran dia? Mengapa mereka bisa sampai hidup tidak menikah? Apa yang dicari? Apa yang terpenting di dalam hidupnya? Mengapa dia atau mereka berbuat demikian? Ya, terima kasih. Gejala selibat di mana orang memilih untuk tidak menikah itu secara faktual bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama itu sisi sosial, di mana nilai-nilai dari tidak menikah itu menjadi sesuatu yang penting dan orang ingin mengejar itu. Hal yang kedua, bila orang bukan menemukannya sebagai sesuatu yang bersifat sosial, namun karena dia melihatnya melekat pada yang natural. Masalahnya adalah bahwa orang mempraktekannya itu didorong oleh motivasi sosial, pemahaman sosial, dan ini juga menyangkut pemahaman moral yang bersifat psikologis, atau oleh karena dia menyadari itu sebagai sesuatu yang sifatnya adalah panggilan alam, natural. Oke, sebentar. Kalau ada sifat sosial, saya tidak akan membicarakan atau tidak menanyakan tentang selibat dalam yang bersifat sosial. Seperti yang kita tahu di umumnya di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun di seluruh dunia seperti New York, kemudian Tokyo atau apapun, orang tidak menikah, begitu kan? Bukan itu yang saya cari, yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah mengapa orang seperti katakanlah para begawan zaman dulu, atau para sufi zaman dulu, atau apapun orang yang ada sampai sekarang, misalkan para romo atau siapapun, mereka mencari sesuatu yang kelihatannya lebih daripada sifat sosial itu. Lalu mereka memilih jalan hidupnya dengan tidak menikah. Apa penyebabnya? Apakah karena memang ada dibatasi dengan norma-norma atau hukum-hukum? Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan lebih daripada yang ada di dalam hatinya yang memunculkan dia sendiri, bahwa seolah-olah menikah adalah bukan tujuannya. Bukan ini. Lalu apa yang membuat mereka seperti itu?
Ya, kalau yang sosial kita singkirkan, lalu masuk ke personal. Memang lalu saya tidak berhak untuk mewakili sekian banyak manusia, tetapi saya bisa menyelami bahwa perjalanan batin seseorang itu bisa berbeda-beda dari satu dan orang yang lain. Dalam hidup sosial, orang tidak mengakui itu. Yang diakui hanya yang bersifat umum. Namun kalau kita mau mengakui dengan jujur, maka ada banyak orang yang memiliki perjalanan batin yang sungguh berbeda dari yang biasa diomongkan orang, dari yang biasa dialami orang. Sungguh-sungguh berbeda sampai-sampai orang biasa tidak bisa memahaminya. Ini masalahnya. Jadi kalau saya harus berbicara tentang orang yang memiliki perjalanan pribadi yang sangat personal itu, maka sebaiknya mereka yang tidak memahami, tidak mengalami, ya harus disingkirkan dulu supaya tidak menjadi perdebatan yang tidak perlu. Namun, saya bisa jelaskan bahwa orang yang betul-betul mengalami seperti kaum sufi yang memilih untuk selibat itu karena menemukan nilai tertinggi bukan di dalam persekutuan pria wanita, tetapi karena orang jenis ini itu mengalami puncak hidup dalam persekutuan dengan Tuhannya. Ini terlampau religius, tetapi saya bilang, ketika dia menemukan bahwa yang ilahi ada dalam dirinya, dan dia menemukan itu. Maka ketika dia sudah menemukan puncak itu, bukannya yang lain tidak perlu, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Karena itu, kalau dia akhirnya memilih untuk tidak menikah, bukan karena menikah itu tidak penting atau tidak baik, bukan. Tetapi karena hidupnya sudah terisi dengan sesuatu yang tidak mungkin dia jalani kalau dia harus sekaligus dengan menjalani hidup berkeluarga. Ini betul-betul kekhususan. Maka saya tidak menganggap ini perlu untuk dipahami semua orang, namun minimal bagi orang pada umumnya siap menerima mereka untuk ada yang tidak menikah, betul-betul karena pengalaman pribadinya, menemukan keutuhan. Kalau saya bilang orang berkeluarga menemukan keutuhannya di dalam hubungan suami istri, orang-orang jenis ini menemukan keutuhan dirinya di dalam persatuan dengan dirinya sendiri, di mana dirinya sendiri yang kedua itu ada yang ilahi. Dan saya juga mau mengatakan bahwa sebenarnya dalam tiap dari diri kita itu yang ilahi juga ada. Hanya kadang orang merasa bantuan orang lain supaya merasakan kehadiran yang ilahi itu. Namun ada orang-orang yang saya katakan karena karunia tertentu, maka dia menemukan yang ilahi dalam dirinya sendiri itu tanpa bantuan orang lain. Dan itu tercatat dalam sejarah. Orang dari berbagai macam agama,
namun dengan kedalaman yang sama, memilih akhirnya untuk selibat. Bahkan yang sudah menikah pun akhirnya meninggalkan pasangannya. Bukan karena tidak cocok, bukan. Karena sudah menemukan sesuatu yang tidak mungkin diabdi dengan sambil bersama keluarga. Ini de facto. Bagaimana pergulatan di dalamnya, tentu saja kita harus menanyakan langsung pada orang-orang yang mengalami itu. Tetapi minimal kita harus menerima kenyataan itu. Bahwa tidak semua orang itu pernah sampai ke level itu. Dan umumnya orang memang tidak bisa memahami. Tapi ini bukan berarti bahwa orang yang hidup menikah atau orang yang hidup berkeluarga tidak bisa menemukan keutuhannya dengan sang sumber itu sendiri, sumber kehidupan. Jadi tergantung bagaimana tiap individu itu melihat kedalamannya. Apakah hidup selibat tidak menikah itu cocok atau hidup berkeluarga itu cocok? Tergantung dari mereka. Apakah begitu? Ya, jadi dalam hal ini tidak ada rumus umum. Semuanya rumusnya personal, pribadi. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa selibat itu baik atau mengatakan menikah itu baik, nggak bisa. Maka di situ konsep mengenai nrimo ing pandum itu muncul. Bahwa orang ada yang hanya dengan menikah, dia menemukan puncak hidupnya. Namun juga ada orang yang tidak menikah, baru dia menemukan puncak hidupnya. Yang penting apa? Yang penting puncak hidup. Selibat atau tidak, itu cuma sarana. Jangan dibolak-balik. Maka kalau kamu menemukan puncak hidupmu dengan berkeluarga, lakukan. Jangan dipaksakan. Jangan karena semua orang sudah menikah, kamu menikah. Jangan begitu. Demikian juga kalau kamu merasa bahwa dengan tidak menikah, kamu bisa menemukan puncak hidupmu, lakukan. Jangan karena macam-macam hal yang lain lalu kamu tidak menikah. Jangan begitu. Maka jujur pada diri sendiri itu lebih penting daripada apapun kata orang. Menikahlah kalau dengan cara itu kamu menemukan puncak hidupmu. Selibatlah kalau kamu menemukan bahwa dengan selibat kamu menemukan puncak hidupmu. Karena hanya di dalam puncak hidupmu, entah melalui pernikahan, entah melalui selibat, itulah seharusnya kalau kita jujur, kita akan menemukan puncak hidup kita, yaitu yang ilahi sendiri, yang selalu ada dalam diri kita. Yang ilahi dalam diri kita itu bisa ku capai melalui selibat atau melalui berkeluarga. Jujurlah pada diri sendiri dan jangan sekali-kali termakan oleh social script atau oleh hal-hal yang tidak penting, fasilitas, predikat, macam-macam yang menyertainya. Jangan fokus. Apakah itu membawamu ke puncak? Jangan melihat nanti akibatnya aku gini gitu. Bukan itu yang jadi fokus. Kiranya saya menangkap apa yang dikatakan saudara saya ini. Satu yang saya tangkap, jadilah dirimu sendiri. Jangan seperti apa yang dikatakan orang. Lihatlah ke dalam, menjadi jati dirimu sendiri. Entah kamu hidup berkeluarga, entah kita hidup selibat, tidak menikah. Bukan itu yang penting.
Tetapi ingatlah, titah kita nerimo ing pangdum sehingga kita mencapai pada tujuan. Kiranya sekian saja diskusi singkat kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam Rahayu. Rahayu.